Salam seni bonsai Indonesia, Spirit Black Wires. Pada hari ini saya mau mewiring bonsai legundi dengan pose yang sangat ekstrim. Ya, ini jenis legundi ya. Ini salah satu jenis legundi yang sangat luar biasa, pertumbuhannya sangat cepat. Kemudian legundi ini juga tahan di berbagai cuaca. Kalau kita ngomong tentang spesies dari legundi ini salah satu jenis pohon yang memiliki karakter yang sangat luar biasa, teksturnya luar biasa, dan legundi ini salah satu pohon yang memiliki daun 3 ya. Jadi ada 3 daun di sini. Kalau kita lihat, ini jenis legundi. Jadi daunnya itu 3 ya. Ini legundi. Kemudian ini ada salah satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa legundi ini kalau kita melihat karakternya yang dan teksturnya yang sangat luar biasa, di sini ada gerakan yang sangat dramatis ya, mulai dari batang hingga ke ujung ya. Saya memang sengaja untuk bagaimana ada korelasi gerakan antara gerakan batang dengan gerakan percabangan hingga suatu perantingan itu harus relevan, harus harmonis ya, sehingga kalau kita melihat ada suatu gerakan batang yang ekstrim, maka kita harus mendesain batang dan percabangan itu juga se ekstrim mungkin ya, sehingga kenapa harus demikian? Biar ada suatu gerakan yang selaras, gerakan yang harmonis, memberikan mimik yang sama, bahwa ya itulah karakter dari awal. Karena sebenarnya pohon itu tidak tumbuh begitu saja. Itu ada alasan-alasan yang disebut dengan dipengaruhi oleh morfologi, fisiologi. Itu harus dipelajari utuh oleh teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ada batang yang ekstrim, kemudian programan percabangan dan perantingannya itu flat atau datar-datar, maka kalau kita lihat secara keseluruhan dari struktur anatomi itu ya, itu kaget gitu kan. Loh, kok batangnya enjoy, batangnya ekstrim, batangnya siksa, kok pada akhirnya settingan percabangan dan perantingannya lurus-lurus saja. Ini maksudnya bagaimana gitu kan. Sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan itu memang tidak enak. Itu kenapa bonsai kita sering tidak enak, bukan hanya karena persoalan pemilihan depan atau pencarian depan, bukan itu, tetapi juga terkait dengan settingan perantingan ya. Settingan perantingan itu kita harus memahami yang namanya kesan apa sih yang kemudian kita ingin sampaikan di dalam bentuk pohon. Kalau bentuk batangnya ekstrim, tentu pergerakan batang percabangan hingga ke suatu perantingan itu pun juga harus ekstrim. Karena kenapa? Kalau kita melihat nanti itu akan enak gitu ya. Itu. Kemudian yang ke nomor 2, coba kita lihat dari depan ya, dari sudut pandang yang saya pilih sesuai dengan kamera. Di sini kan tidak enak. Kenapa tidak enak? Tidak ada ruang. Tidak ada yang tembus pandang. 1. Yang nomor 2, setiap perantingan yang tumbuh itu seliuran kemana-mana, tidak menempati ruangnya sendiri yang disebut dengan komposisi. Jadi saya ini saat ini mau memperbaiki komposisinya. Jadi komposisi itu terletak pada perantingan ya. Jadi kalau kalian melihat bahwa bonsai itu tidak enak, ini tidak enak di mananya? Di penataan komposisi, penataan setiap beberapa perantingan yang tidak ada naik turun dan keluar masuk, itu yang membuat tidak enak ya. Beda dengan dimensi. Kalau dimensi itu terletaknya di percabangan dan di batang ya. Kalau dimensinya bagus, kemudian komposisi atau pengaturan perantingannya tidak bagus, mau sampai kapanpun tidak akan pernah enak ya. Maka aspek hukum alam itu jangan kita lupakan itu ya. Aspek hukum alamnya apa? Ada naik turun dan keluar masuk. Jangan dibuat flat. Jangan seperti tulang rusuk. Harus ada naik turun dan keluar masuk. Itu 1. Kemudian yang kedua, ini jenis pohon tropis yang selalu mengalami kompetisi di setiap
percabangan, perantingan, cucu ranting dan anak ranting mengalami kompetisi, melebar, 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 ya. Jadi bentuknya itu tidak lagi simetris, tidak lagi segitiga, ya, melainkan yang saya katakan tadi, siloidnya itu ada yang naik, turun, keluar, masuk, ya. Sehingga kalau kita melihat pohon besar di alam yang seperti ini, itu terjadi keluar masuk dan naik turun, tidak kemudian simetris. Nah, itu cara kita memperlakukan pohon di Indonesia, ya, terutama yang sangat berbeda-beda karakternya, sangat berbeda-beda bentuknya sesuai dengan spesies yang tumbuh, ya, sehingga kita dipaksakan untuk memahami hukum alam tadi. Karena kalau kita mendesain bonsai suka-suka atau mendesain bonsai sebebas-bebas mungkin tanpa kita memahami yang namanya aspek ilmu botani tadi, ya kan, itu bonsai kita tidak bisa mewakili pohon di alam sebagaimana pohon itu sendiri. Kalau pohon asam tentu beda dengan beringin, kalau pohon asam tentu beda dengan cemara, kalau legundi tentu berbeda dengan santigi, ya kan gitu. Itu kan suatu perbedaan memang yang dari spesiesnya, ya. Oke, bisa dipahami. Jadi jangan kita campur aduk antara pohon ini dengan ini, ya, jangan disamakan. Ada karakter yang berbeda-beda dan kita mendesainnya harus sesuai dengan karakter itu sehingga hukum alamnya kuat. Oke, sudah selesai ya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada seluruh para penggemar bonsai di Indonesia. Yang pertama adalah naik turun dan keluar masuk. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian saya ini naikkan ke atas, ya. Kemudian yang ketiga, kenapa saya beginikan. 1, menciptakan komposisi. Yang nomor 2, menciptakan ruang. Yang nomor 3, meminimalisir perantingan yang seharusnya tidak dipakai menjadi dipakai, gitu kan. Itu karena itu nanti akan berpengaruh pada komposisi. Yang nomor 2, mengapa kemudian bagian ujung saya naikkan. Ini, ya. Jadi daun dan perantingan itu mencari sinar matahari. Kalau kita misalnya men-setting perantingan ini ke bawah tanpa ada yang naik, ya, berarti pohon itu sedang hidup di pohon yang teduh, yang sulit matahari. Itu biasanya terjadi pada pohon apa? Kalau saya sering menemukan itu terjadi pada serut. Kalau hidup di pinggir tebing, ya. Sehingga perantingan itu ketika dilihat di alam itu ke bawah terus, tidak ada yang naik. Itu karena hidup di pohon besar yang teduh, ya, sehingga tidak ada matahari. Kemudian kenapa saya naikkan? Ini karena perantingan dan perdaunan itu mencari sinar matahari. Di mana matahari itu daun dan perantingan itu pasti dia mencari sinar matahari sehingga ke atas. Makanya saya ke ataskan, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, kenapa saya perbaiki semua? Yang pertama memang harus pertama saya mencari yang namanya komposisi. Jadi komposisinya harus diperjelas dulu, ya. Kemudian kalau dilihat dari depan sana, kita akan mengetahui mana yang bagian masuk, mana yang bagian keluar, dan bagian mana yang ada naik turunnya, ya. Coba kita lihat. Oke, kayak gini. Sehingga perantingan bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini, ya, bagian sini, ini tidak lagi flat, ya, tidak lagi datar, tetapi zigzag. Kenapa zigzag? Karena setiap perantingan memang terjadi kompetisi. Yang dikatakan kompetisi tadi itu terjadi pertumbuhan yang berlomba-lomba. Muncul perantingan, muncul anak ranting, muncul cucu ranting, sehingga terus begitu. Ya, tidak seperti pohon cemara yang hidup di Eropa yang selalu simetris terus, kalau tidak dipotong ujungnya, ya, karena
cemara di sana itu ada apical dominannya, kalau nggak dipotong itu tetap terus saja ke atas. Kalau dipotong seperti di Cina misalnya, pinus ya di sana, kenapa flat? Ya karena diganggu oleh salju ya kan, sehingga ujungnya mati. Akhirnya di bagian perantingan bawah, percabangan yang di bawah itu terjadi kompetisi laksana pohon tropis yang ada di Indonesia. Oke, kayak gini. Oke, terima kasih. Selamat berkarya kepada teman-teman semua. Spirit Black Wires.